Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang dan yang jelas kemauan untuk melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu selera sambal ya. Nah, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Untuk acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah acara kita nanti dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan kesepakatan yang dapat kita laksanakan bersama dengan kelas yang berlaku. Yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Hevi Listioningzing SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengikuti pembelajaran kelas saja dari Alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan ini Selasa 15 Oktober 2024 kita melaksanakan ombel ya, Selasa ombel yang ketiga. Alhamdulillah atas bimbingan Bapak KS, kemauan panjenengan semua, keikhlasan panjenengan semua, rawuh sesuai jam yaitu jam 1 yang mana kita melaksanakan ombel ini awalnya mungkin karena menurut saya terpaksaan gitu ya, karena memang dari Kendal harus ada ombel. Akhirnya di SMP Negeri Boja terciptalah sambal ya, Selasa berombel yang bernama Spenja Learning Community seperti itu. Pada kesempatan ombel hari ini monggo Bapak Ibu nanti dari narasumber menyampaikan apa yang perlu disampaikan ya, seperti dari Pak Cik mungkin akan membahas terkait gelar karya ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema Bhinneka Tunggal Ika, mengenal dan menghargai budaya bangsa. Semoga nanti panjenengan semua wali kelas bisa menanyakan sedetail-detailnya, jangan sampai kita pulang dari ombel ini masih ada pertanyaan yang mengganjal terkait selebrasi ya. Untuk ada panitianya yaitu Pak Cik, Bu Asri, silakan nanti wali kelas menanyakan secara tuntas. Ngoten nggih. Untuk narasumber berikutnya Hidayati terkait oleh-oleh Pak mungkin nanti oleh-olehnya akan dibukakan apa saja. Saya pun juga tidak diberitahu oleh-olehnya apa, surprise gitu kan ya. Selamat ombel hari ini ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jam ke depan acara ombel kita diridhai oleh Allah, diperlancar dan bermanfaat setelah kita pulang dari kegiatan ombel ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Devi yang selalu memberikan semangat agar ombel ini tetap jalan dengan berapapun pesertanya. Yang penting kegiatannya jalan. Baik, selanjutnya yaitu materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Cik Ranto SE tentang gelar karya P5 kepada Bapak Cik Ranto, kami persilakan. Bapak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam Spenja Learning Community yang
berkaitan dengan gelar karya yang sudah yang akan kita laksanakan, karena P5 sudah kita mulai di awal semester. Di awal semester kita sudah mulai, dan ini di akhir waktu yang sudah ditentukan akan melaksanakan gelar karya, yang mana pada tema yang kita laksanakan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dengan subtema mengenal dan menghargai budaya bangsa. Dari tema ini, tema yang pertama ini kita akan melaksanakan mengambil 3 dimensi, yaitu kebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Dari kebinekaan global itu nanti kita akan mengenal budaya bangsa, dan dari kemandirian ini kita akan memahami diri dari mengenal kualitas dalam menghadapi tantangan, yang mana pada keragaman budaya di Indonesia itu kita perlu menghargai dengan mengenal, memahami seperti apa budaya-budaya yang ada di Indonesia, yang mana pada saat kita mempelajari pertama di P5 di awal itu kita memperkenalkan dari provinsi-provinsi yang jumlahnya 24 provinsi yang sudah kita undi di tiap-tiap kelas untuk mempelajari masing-masing kebudayaan, dan dari tiap-tiap kelas itu diperkenalkan di anak per kelas tersebut, dan dilanjutkan dengan memperkenalkan di tingkatan masing-masing kelas. Jadi diharapkan tiap-tiap kelas itu akan mengenal minimal dari 8 provinsi atau daerah. Dan selanjutnya untuk menghasilkan karya dari P5, dari proses itu yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah, itu prosesnya yang kita harapkan bagaimana nanti anak-anak bisa mempunyai perbedaan karakter. Prosesnya dari P5 itu karakter dari anak-anak yang akan bertambah baik, yaitu dari dimensi-dimensi yang kita tampilkan tadi. Yang selanjutnya setelah menghasilkan karya itu akan kita pentaskan, dan persiapan pementasan dan pameran yang nanti akan kita laksanakan insya Allah tanggal 19 dengan gelar karya dan pameran di sekolah. Dengan pameran, dengan gelar karyanya yang akan kita tampilkan yaitu dari tarian daerah, terus lagu atau musik daerah, terus mendongeng cerita dari daerah masing-masing. Itu 3 yang kita tampilkan, kita pentaskan, sehingga masing-masing anak, semua anak itu akan mengenal semua daerah yang kita pelajari pada P5 tema pertama ini. Terus yang selanjutnya pameran dari keragaman budaya daerah ini yang di stand. Kalau 3 ini tarian, lagu daerah, mendongeng cerita, ini dipentaskan di panggung. Terus yang ada di stand nanti pameran dari keragaman budaya dan lain sebagainya. Nanti di stand nanti Bapak wali kelas dan pendamping untuk mempersiapkan itu. Selanjutnya sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu untuk denah standnya, tidak perlu saya ulang di sini. Nanti insya Allah besok pagi akan ditempel untuk denah lokasinya. Mohon untuk Bapak Ibu wali kelas menempati denah yang sudah disiapkan, tidak usah menempati denah kelas lain atau yang kosong, nanti akan berbeda sekali. Selanjutnya dari kegiatan ini yang pertama isi stand. Dari gelar karya ini yang dipamerkan isi stand itu misalnya, ini hanya pemisalannya, contoh yang diisikan di situ yaitu gambar keanekaragaman budaya. Ini merupakan hasil kemandirian dari anak-anak semua diusahakan untuk ditampilkan sejelek sebagus apapun itu harus tetap ditampilkan.
Karena itu kita menghargai hasil karya anak. Jangan sampai ini kok lebih bagus dari ini nggak saya tampilkan aja. Diusahakan untuk ditampilkan semua meskipun dari stand yang disediakan itu minimalis. Nanti ibu bapak yang mengkreasi dari stand itu bersama putra putri yang hebat. Selain gambar juga ada miniatur atau replika rumah, terus senjata tradisional, adanya hasil budaya seperti ada yang pakai baju adat dulu kita ada. Terus yang berikutnya sampel makanan atau replika makanan atau gambarnya. Mungkin dari tiap-tiap stand, tiap kelas itu akan menunjukkan makanan khas daerah masing-masing. Dan nanti ibu bapak wali kelas boleh mengicipi kayak ini. Kalau replikanya aja ya boleh dicicipi. Terus materi keragaman budaya yang sudah ditampilkan di GSG secara bersama itu dijilid, diletakkan di stand. Terus buku P5 bukan hasil karya dari anak-anak. Bahwa anak-anak melakukan proses P5 sebenarnya. Kalau tidak ada bukunya berarti anak-anaknya guyon saja dan hasilkan. Terus selanjutnya yaitu properti lain sesuai dengan kreativitas kelas masing-masing. Misalnya ada cendramata dari daerah tersebut. Ya, yang berikutnya ketentuan dalam stand, menempati lokasi yang sudah ditentukan, kursi dan meja ini Bapak Ibu ya. Perlengkapan stand diambil dari kelas masing-masing, tidak mengambil kelas lain. Dan nantinya dikembalikan setelah selesai kegiatan. Terus yang berikutnya dilarang paku memaku, pakai double tip dan lain sebagainya yang sejenis sehingga tidak merusak atau meninggalkan bekas di tempat stand, di lokasi stand. Jika mengujar taplak sekolah wajib mengembalikan dalam kondisi tidak masalah. Selanjutnya pementasan. Pementasan ini durasinya kurang lebihnya 5 menit. Kostumnya dipertimbangkan tidak sewa. Ini yang menjadi polemik kita. Yang orang itu rapi, tapi ya dipertimbangkan tidak sewa dan diusahakan tidak memberatkan jadi orang tua. Kalau penampil wajib berada di belakang panggung. Selanjutnya misalnya nomor 24. Misalnya nomor di 1 tampil, nomor 2 dan 3 sudah berada di belakang, di samping panggung, di bawah panggung. Nanti di bawah panggung ada BB yang sudah diopor nanti. Selanjutnya tiap kelas mengumpulkan ini Bapak Ibu ya, deadline setidaknya dari dikumpulkan Bapak Ibu wali kelas. Nanti ditunggu Bu Yana dan Bu Eva tanggal 5 bulan ini sampai malam. Dan dilarang menggunakan layar properti yang mengotori panggung dan sekitarnya. Ini berkaitan dengan pembahasan. Nanti kalau ibu bapak yang belum jelas bisa ditanyakan dan mungkin nanti diganti teman-teman yang lain. Ketentuan umum ini Bu Waka untuk siswa sudah berada di sekolah pukul 6.45 gitu. Maksimal itu sudah berada di sekolah seperti biasa. Terus baju yang tampil ini dan yang menjaga stand kalau diusahakan ini ada identitas atau ciri khas dari daerah masing-masing. Misalnya topi mahkotanya itu ya, atau selendernya. Yang penting ada identitas asli dari daerah sana. Itu membuat sendiri. Terus untuk bapak ibu bagaimana? Bapak ibu menyesuaikan dari kelas masing-masing. Atau gini? Kan semuanya punya kelas. Kan pendamping ya.
Jadi Bapak Ibu wali kelas bersama pendamping menyesuaikan pakaian dari daerah yang didampingi, daerah masing-masing. Untuk Pak Ica mau kemana? ini Bu Kakak itu hanya satu aja ya, orang resiko satu kelas satu HP, mohon Bapak Ibu wali kelas untuk mengkondisikan satu kelas satu HP untuk dokumentasi saksi. Saya kira itu ini dapat peralatan budayanya, urutan penampilannya sudah kami sampaikan. Terus selanjutnya acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan ketua panitia, terus sambutan kepala sekolah, sambutan pengawas sekolah, terus pembukaan gelar karya yang dan dilanjutkan menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Nanti untuk pembukaan ini ada saya tampilkan karena saya belum memperlihatkan videonya juga. Contohnya nanti ada pemanah dari tim pembukaan, nanti ada pemanah dan diikuti oleh perwakilan kelas kemarin yang kami panggil satu-satu itu untuk menjadi tim pembuka dari kegiatan gelar karya ini. Terus selanjutnya foto bersama tim pembuka acara. Setelah foto bersama dilanjutkan dengan doa. Setelah doa ada kunjungan ke staf P5 oleh tim Bapak dan Bapak Ibu. Pada saat kunjungan anak-anak istirahat kecuali penjaga stand. Itu ya. Selanjutnya setelah kunjungan anak-anak kembali ke lapangan, terus tampilan-tampilan dimulai dari kelas 9 terus isoma. Setelah isoma foto bersama tiap-tiap kelas bersama wali kelas dan pendamping, dilanjutkan pembersihan. Selesai itu rancangan acara pada saat gelar karya. Dan kami mohon nanti mohon izin untuk kursi Bapak Ibu yang di kantor nanti akan kami pindahkan di lokasi karena kita tidak nyewa kursi. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan ada yang mau ditanyakan yang belum jelas? Saya kira tidak usah tanya, sudah jelas sih. Yuk. Oh ya, gimana? Untuk anak-anak yang tampil apakah bias? Iya. Anak-anak yang tampil Make up sendiri. Make up sendiri ya, full make up sendiri ya. Diusahakan tampil maksimal tapi make upnya sendiri. Kan biar mandiri, apa wali kelasnya yang make up nanti dibantu oleh Pak Dalu atau Pak DJ. Make up. Oke, terima kasih. Wali kelas make up. Wali kelas sebetulnya make up. Ya ini ada sih acara, nanti kalau ada yang belum jelas saya sampaikan ke acara. Dan Bu Eva, Bapak Ibu wali kelas sudah ada yang sudah. Terima kasih. Hanya wali kelas anaknya juga, kalau wali kelasnya belum setor anaknya sudah ada. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu kami tunggu pembukaan. Ada lagi yang mau disampaikan? Tolong durasi waktunya jangan sampai dikatakan kalau tidak ya maksimal 5 menit lebih. Ada yang 3 menit? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya. Saya ke bagian mendongeng. Kalau misalnya press lebih sedikit Pak. Punya ada di kamar. Itu bagaimana nih Pak? lebih berapa? Dikitnya berapa Bu? Kan nanti Pandoso kalau itu. Oh iya, Pandoso sama Bu Eva. Eva 3 menit. Sekali 5 menit sih semua.
apa-apa sementara itu. Yang penting tidak sampai 6 menit lebih, 7 menit ya. Nanti karena punya Bu Eva kan sisa 2 menit. Ya, tadi buat nambahin Buat nambahin ya. Oke. Buit berapa menit Buit? Oh ya. Ya, sampai lagi ya. Yang mungkin yang lama ya mendongeng. Kalau yang nari-nari itu semakin cepat semakin baik anak-anak itu. Kan cepat. sudah Bapak Ibu. Oh ya, untuk Bapak Ibu mohon untuk pada saat acara, karena acara insya Allah dimulai setengah 8 pagi jam 7.30. Bapak Ibu untuk pinara di lokasi. Itu Bapak Ibu cukup ya? Seragam hari Sabtu, seragam Bapak Ibu hari Sabtu sesuai dengan kelas yang yang bukan wali kelas kan mendampingi gitu. Kemarin dapat menyesuaikan Kan pakainya kan pakaiannya misalnya nama kotanya. Iya. Dari yang paling kelas pakai baju daerahnya masing-masing. Iya. Kira paling tidak ya ada identitas. Saya Jakarta. Nanti menyesuaikan. Misalnya yang udah kan Jawa Tengah ya, dia pakai kebaya itu kan. Ada identitas dari daerah yang didampingi. Masa anak-anak pakai bisa pakai pakaian itu kok ya? Papua Bu Eti aja dulu pakai pada Papua ya, totalitas. Oke? Ada lagi siapa lagi? Oke? Kalau sampai tampil itu pasti ada anak mau nanti saya tanyakan Setelah tampil nanti terus setelah selesai nanti apakah dari apa selesai setelah tampil itu ada sesi foto bersama. Jadi anak-anak tidak ganti baju. Karena sesi fotonya di akhir setelah sholat ya. Nanti kita lagi ambil sholat kan mulai dari gimana? Ini susunan acaranya. Fotonya itu tiap kelompok atau kelas. Jadi ada yang tampil dan yang tidak tampil ikut semua. sampai kok pecah kita rampung, ini rampung. Gimana ini? Kasihan kan mereka juga ikut. Kasihan yang terakhir nanti. Kelas kan berarti koordinasi ini kan akhir. Karena pada waktu lalu juga satu kelas sama. Ibu itu ya. Kelas semua acara. Setelah acara selesai, ada foto bersama. Berarti soalnya Isomanya ini bisa digeser nih. Oh ini cerita ya. ya itu sama Saya ini. Sama dia. Mohon untuk oh ya satu lagi Bapak untuk stand jagrak nih. Insya Allah nanti besok pagi dibagikan satu kelas satu. Mungkin ada yang sudah membuat dan sudah ada yang punya. Kayak tidak diambil nanti akan dipinjam yang lain. Masa sudah ya. Nanti kan di panggung buat sendiri. Fotonya. FFP-nya dulu itu. Nah, itu kendalanya kita itu anggaran itu Bapak. Jadi nanti mohon maaf untuk P5 ini
menyampaikan kurang berkenan ya. Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ji yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang P5. Semoga acara pada selebrasi hari Sabtu depan bisa berjalan dengan lancar, tidak berlalu apapun. Untuk materi selanjutnya yaitu dari kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Widayati SPG Binai. Kepada Ibu Widayati kami persilakan. Kurikulumnya kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua doanya ikut MC. Ibu Bapak, saya mau menyampaikan sedikit oleh-oleh dari Bapak Pengawas yang kemarin diberikan ke saya, dan saya harus menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Tetapi sebelum saya transfer informasi dari Bapak Pengawas, ya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan berkaitan dengan raport yang akan kita bagikan ke anak nanti pada tanggal 26 Oktober hari Sabtu, ya, berkaitan dengan. Kemudian Bapak Ibu, karena raport itu akan kita bagikan pada tanggal 26 Oktober tahun 2024, maka kami dari tim kurikulum mohon sekali untuk nilai sudah fix itu pada hari Rabu. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024 fix pukul 12. Wah, masih Senin. Ya. Nah, ini kan masih dalam taraf pengolahan mungkin ya. Masih. Kemudian karena apa? Karena nanti setelah itu akan ditarik oleh kurikulum dan nanti pada hari Kamis rencananya akan dicetak. Jadi kita akan bagikan, kita akan bantu untuk cetak. Ya, dari pihak kurikulum akan membantu untuk pencetakan sehingga dipastikan bahwa nilai pada hari Rabu sudah selesai. Tidak ada gonta-ganti lagi. Kemudian khusus untuk kelas 7 biasanya kan ada data raport ya. Nah, itu nanti juga akan kami cetakkan. Dan tidak akan dia kesotek terus. Jadi nanti di sela-sela waktu yang wali kelas 7 itu nanti bisa untuk halaman 3 bisa dicetak atau bagaimanalah caranya. Yang penting nanti anak dikonfirmasi mulai nama yang betul seperti apa, nama bapak, tempat tanggal lahir, anak keberapa, gitu itu semuanya. Setelah panjenengan nanti sudah selesai dari mulai absen 1 sampai terakhir, nanti perubahan data itu bisa diserahkan kepada Mas Arta pada hari Senin, ya. Karena nanti tugas yang mencetak adalah Mas Arta, yang printernya itu yang masih bagus warnanya gitu. Jadi nanti pada hari Senin tolong ini kerjasamanya untuk kelas 7. Kan biar nanti tidak ada kelas 9, kelas 8 ini salah dan seterusnya. Gitu. Itu ya untuk Bapak wali kelas yang kelas 7 pada hari Senin tanggal 21 Oktober. Kemudian untuk BK, nah itu untuk mereka, mereka presensi, karena sebagai bahan pertimbangan, karena kita nanti akan kita sampaikan, wali kelas menyampaikan kepada wali murid bahwa anak tersebut sampai dengan setengah dari 1 semester ini sudah tidak masuk sekian, dan ini nanti kalau banyak yang tidak masuk, mungkin seperti kalau Bunda Nini itu siapa Bunda Nini? No, itu ya, itu sering tidak. Nah itu kan menjadi bahan pertimbangan juga, biar nanti orang tua
bisa memberikan semacam ya nasihat kepada anaknya supaya nanti, karena 90 masuk itu tidak boleh lebih dari 10% dari hari efektif belajar itu. Tidak masuk. Ya, yang tidak masuknya. Kemudian yang ini yang selanjutnya adalah sedikit aja kok ini kok oleh-oleh. Oleh-olehnya Bapak Ibu, kemarin ini saya dapat oleh-oleh dari Bapak Asikin selaku pengawas SMP kita yang berjudul Instrumen Telaah Modul Ajar RPP Plus. RPP Plus ini ya, kelas. Nah, ini identitasnya. Ini sebetulnya kemarin itu sudah di-share ya. Saya itu mendapatkan, saya mendapatkan dari pagi itu hari Minggu sore. Bu, ini seperti ini, di-share aja ke Bapak Ibu wali kelas, nanti Bapak Ibu mapel menyesuaikan. Terus setelah saya perlihatkan ke Pak Hadi, ke Pak ke Pak Arif, itu kita jadi ini kalau kuesioner kok papat seperti ini, tapi kok bentuknya kok seperti ini. Terus kemarin ketika saya ketemu sama Pak Asiki langsung, itu tidak ada garisnya seperti ini, ya ini. Terus saya langsung V ini di sini. Pak Asiki bilangnya ini tuh harus dihapus semua. Nah ini yang nomor 1 memuat 2 aspek identitas, memuat 3, 4 ini harus dihapus. Nah terus hanya adanya ini centang. Kalau saya sepengetahuan saya ini itu ya hanya centangnya hanya 1. Saya centang seperti ini, makanya kemarin saya sama Pak Arif sama Pak Hadi itu agak, tapi kok disuruh menghapus semua, jadi itu dihapus semua. Misalnya ini, maaf, ini dihapus, hanya ada 1 ini. Nama sekolah nanti dikasih V ini semuanya gitu. Akhirnya sudah. Terus saya sama Pak siapa? Pak Arif terus begini, wes gini wae Bu. 3 gini wae. Terus akhirnya Pak Arif itu memberikan 1 kolom yang bawah ini. Karena kita mau mengisi seperti apa kalau ini kok dihapus. Nah, makanya kemarin sama Pak Asikin ini tuh harus dihapus. Aku kok malah tambah bingung ya dihapus ya kan itu. Terus akhirnya udahlah kita misalnya nanti tidak sesuai. Terus ini. Kemudian Bapak Ibu setelah nanti selesai semua, jadi ini disesuaikan. Jadi nanti Bapak Ibu nyersani modul panjenengan yang dibuat untuk observasi kan biasanya atas ada identitas ya. Setiap mapel itu identitasnya beda-beda. Ada yang 5, ada yang 6, bahkan mungkin banyak sekali begitu. Tinggal nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu kok identitasnya ada 5 komponen, berarti panjenengan nanti checklistnya yang ini. Ya, checklistnya yang nomor 4. Misalnya nama sekolah ini kan minimal ya, nah di sini Pak Arif itu luwih, itu luwih sekolah gitu. Saya matematika saya lihat seperti itu, lebih dari 6 pilihannya, banyak itu matematika. Kalau bahasa Indonesia bu, tak pilih ini kan saya lihat, tapi lebih dari 5 gitu loh. Nah ini hanya contoh 1. Kemudian ini ada berapa nanti ya. Terus tujuan pembelajaran. Nah ini ada 8. Menyebut model pembelajaran kalau ada, membuat materi konten. Ini kalau mencakup 5 berarti panjenengan di sini juga sama. Nah, 8. Kalau hanya 7, nah berarti jenengan pilih yang 7 dan 6 dan seterusnya. Sampai nomor terakhir. Menyesuaikan dengan nomor terakhir piro sih ya, aku yo milih iki. Nomor piro Pak Hadi? 6. Nomor berapa ya? 5. Oh, 5. Menggunakan buku. Bapak Ibu nanti simpulannya yo gawe dhewe. Ya, simpulannya buat contohnya rumana. Modul saya hebat. Simpulannya kan berarti kan semua instrumen terpenuhi begitu kan dan seterusnya. Verifikator tetap Pak Dwi Isanto karena dulu
menyodorkan apa modul itu kan yang tanda tangan Bapak Wisyanto. Kemudian setelah selesai semua Bapak dicetak, dikumpulkan ke saya karena pesannya nanti pada saat PKKS ini ditanyakan. Gitu. PKKS itu ya Pak ya. Terus nanti dicetak. Terus biasa Pak Asiki juga sukanya kan file-file. Nah filenya yang ada namanya ini bisa dikirim saya, nanti tak jadikan satu file aja. Ini kan tidak membutuhkan banyak uang gitu kan, hanya sekedar data seperti ini kan tidak. Dan nanti kalau Pak Asiki minta mana filenya itu ini Pak. Ya. Selesai Bapak ini. Untuk rapat ada yang mau ditanyakan tidak Bapak Ibu? Pokoknya Bapak Ibu ini kita masih punya waktu, yang belum mengerjakan tugas dioprak-oprak kayak mau oprak-oprak. Fadli, ini. No, ini. Nanti kalau sampai sudah saya jenengan kasih tenggat waktu sampai kalau saya tadi hari Sabtu saya tunggu. Tidak hari Sabtu berarti nilai tugas yang ini tidak saya masukkan PTS. Yong, nilai kamu tugas saya bilang begitu. Karena saya beri waktu. Jadi kita nanti hari Senin saya bilang seperti itu. Jadi kita masih ada kesempatan oprak-oprak untuk terutama yang tugas gitu loh. Atau yang nanti masuk nilai formatif yang akan kita kolaborasikan dengan nilai sumatif. Supaya nilai PTS-nya agak naik, karena biasanya yang bagus adalah nilai formatif yang diambil dari tugas, apa-apa, praktek dan apa-apa Ibu ya. Sementara kalau kita lihat sumatifnya itu kan biasanya anak monggo kalau panjenengan mau remedi juga bisa, silahkan diremedi, tidak masalah. Nah, kalau mau diremedi ya monggo, karena itu juga bisa. Kalau saya nanti yang ulangan pertama memang saya mau remedi yang sumatif pertama, tapi yang sumatif yang kedua ini ulang. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti yang saya sampaikan sudah mudeng semua. Terima kasih. Itu informasi dari kurikulum ulangan gasik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Materi 1 dan 2 sudah kita dengarkan semua, dan sampai di penghujung acara kita yaitu penutup. Mari kita tutup bersama acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Saya selaku membawa acara pada siang hari ini mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.